Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas materi ke-9, yaitu ringkasan dan ikhtisar. Ringkasan dan ikhtisar merupakan bentuk reproduksi tulisan atau bentuk penyajian kembali dari tulisan yang sudah ada sebelumnya menjadi sebuah tulisan baru yang lebih singkat. Kalau kita analogikan, tulisan baru yang lebih singkat ini merupakan sebuah miniatur dari tulisan sebelumnya, khususnya ringkasan, karena secara bentuk memiliki kesamaan. Ada bagian-bagian tertentu yang dituntut sama. Namun, hakikatnya dua hal itu berbeda, yaitu tulisan asli dengan tulisan yang baru tersebut. Kalau kita lihat di gambar, ada pesawat asli dengan pesawat miniatur. Sepintas terlihat sama dari bentuknya, warnanya, maupun tulisannya. Namun, tentu ada hal yang sangat berbeda, yakni bahannya, komponen-komponen penyusunnya, dan lain sebagainya. Begitupun reproduksi tulisan. Secara bentuk, khususnya ringkasan, mungkin sama dari urutannya dan lain sebagainya. Tetapi, reproduksi tulisan ini diuraikan berdasarkan bahasa penyusun ringkasan sendiri. Hanya substansinya yang sama. Ringkasan dan ikhtisar merupakan bagian memproduksi kembali atau bagian reproduksi tulisan dari sebuah karya ilmiah. Karya ilmiah yang dibuat ringkasan dapat berupa skripsi, tesis, disertasi, makalah, jurnal, dan sebagainya. Setiap karya ilmiah dapat dibuat ringkasan. Hanya saja, yang sering kita temukan adalah ringkasan dari karya ilmiah yang berupa tugas akhir dari sebuah strata pendidikan. Sebuah tulisan dikatakan sebagai karya ilmiah jika memiliki syarat-syarat tertentu. Salah satu syaratnya adalah sudah melalui uji ilmiah. Anda tentu sudah tahu bahwa sebuah skripsi ketika dipublikasikan sudah melalui tahap uji ilmiah, yakni pembimbingan oleh mahasiswa kepada dosen pembimbing, pengujian pada sidang, dan lainnya. Begitupun tesis dan disertasi atau tugas akhir untuk sekolah vokasi. Yang lainnya, misalnya ada artikel jurnal, maka pengujian ilmiah dilakukan oleh reviewer dari jurnal tersebut. Atau ketika ada sebuah seminar atau simposium, maka uji ilmiah dari artikel-artikel yang masuk dilakukan oleh para ahli pada bidang yang diseminarkan atau disimposiumkan tersebut. Kegiatan mereproduksi tulisan, yakni ringkasan dan ikhtisar tadi, tentu harus didahului oleh kegiatan membaca. Saat Anda membaca sebuah karya ilmiah, Anda lakukan dengan pembacaan kritis, kurang lebih mendalami referensi yang sedang dibaca tersebut. Setelah Anda mendalami referensi, kemudian Anda menyeleksi informasi dari bacaan tersebut. Lalu, barulah
Anda menyajikan kembali secara singkat dalam dua bentuk reproduksi tulisan tadi. Ringkasan dan ikhtisar memiliki perbedaan dalam berbagai aspek. Ringkasan memiliki setidaknya 3 syarat. Yang pertama, mempertahankan urutan pikiran penulis asli. Artinya, sebuah ringkasan sistematikanya harus sesuai dengan referensi yang dibaca oleh pembuat ringkasan. Kemudian, ringkasan tidak boleh mengandung hal baru. Dengan demikian, pembuat ringkasan tidak boleh menambahkan komponen-komponen tertentu dari tulisan tersebut. Hanya bahasanya yang boleh diubah. Tetapi secara substansi keilmuan, tidak boleh ada yang berubah atau ditambahkan. Syarat ringkasan berikutnya adalah sesuai sudut pandang asli penulis. Dengan demikian, pembuat ringkasan tidak boleh memasukkan opininya di dalam ringkasan yang dia buat. Sistematika penulisan ringkasan merupakan aturan tentang urutan poin atau komponen yang harus ada di dalam sebuah ringkasan. Komponen pertama adalah pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini, penulis ringkasan akan menguraikan latar belakang serta teori-teori utama yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah yang dibacanya. Komponen kedua adalah metodologi. Penulis ringkasan menyajikan secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan metode penyusunan karya ilmiah tersebut. Komponen ketiga atau terakhir yang harus ada di dalam ringkasan adalah hasil. Penulis ringkasan menguraikan hasil-hasil utama dari referensi yang dia baca. Berikutnya, ikhtisar. Ikhtisar memiliki ketentuan sebagai berikut. Ketentuan pertama, sebuah ikhtisar tidak mempertahankan urutan pikiran penulis. Artinya, pembuat ikhtisar boleh melakukan penyusunan ikhtisar tersebut dengan cara acak, sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunan ikhtisar tersebut. Ketentuan berikutnya, penyusun ikhtisar hanya mengambil bagian yang menarik. Penyusun ikhtisar tentu tahu, ketika membaca sebuah referensi atau membaca sebuah karya ilmiah, bagian mana saja dari karya ilmiah tersebut yang menarik secara substansinya dikaitkan dengan proses penulisan atau proses penelitian yang sedang dilakukannya. Ketentuan terakhir, ikhtisar tidak memaparkan isi secara holistik, hanya bagian-bagian tertentu yang tadi menurut penyusun ikhtisar dianggap sebagai bagian yang menarik atau penting. Langkah-langkah dalam menulis ikhtisar antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah membaca naskah asli, yakni referensi yang dijadikan sebagai bahan untuk menulis ikhtisar tersebut. Kedua, jangan lupa mencatat hal-hal yang menarik. Hal ini penting untuk dilakukan
Karena bisa jadi penyusun ringkasan lupa pada poin-poin tertentu, padahal itu penting bagi penyusunan ikhtisar tersebut. Yang ketiga, lakukan penulisan ikhtisar dengan bahasa sendiri, yakni gaya bahasa yang ditampilkan sesuai dengan gaya bahasa penyusun ikhtisar. Baik, itulah materi ke-9 yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang dipahami, silakan berdiskusi dengan dosen pada kelas masing-masing. Terima kasih.